Church. Yang sebelah kanan shalom, sebelah kiri shalom. Seisi ruangan kita lambaikan tangan kita ucapkan shalom 3 kali. 1, 2, 3. Shalom, shalom, shalom. Jemaat mari sama-sama kita bangkit berdiri. Let's get ready to worship the name of Jesus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Wow. Mari datangi Tuhan dengan sukacita di hati. Bersyukur sebab Tuhan itu baik. Katakan amin. Katakan amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia, Tuhan sang kekal, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan siap hati angkat pujian. Pencipta segalanya. Mari datang sujud. Datang sujud di hadapan-Nya. Naikkan pujian, puji Dia. Musik dan tarian. Mari semua makhluk di bumi di surga. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bebaslah Church nyanyikan, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Mari sama-sama bertepuk tangan, muliakan Dia. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kalau saudara mengalaminya, nyanyi bersama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Baik, anugerahnya kekal selamanya. BSD Church, Anda semua tahu lagu ini. Sama-sama nyanyikan. Here we go. Berkat-Nya selalu dilimpahkan bagi semua yang dikasihi-Nya. Kemurahan Tuhan
Bercurah atas hidupku. Oh, oh, berkatnya selalu dilimpahkan bagi yang berharap kepadanya. Kasih setia Tuhan nyata untuk selama-lamanya. Oh, berkat-Mu ada atas ada atasku sekarang. Mari sama-sama nyanyikan. Kami umat-Mu, alami kebaikan-Mu. Amin. Kasih setia-Mu sungguh nyata di hidup. Kami umat-Mu datang untuk menyembah-Mu. Amin, 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 amin. Bawa syukur dan pujian bagi-Mu. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh mulia. Tuhan, kasih setia-Mu. Let's say church, 1, 2, 3, say. Berkat-Nya selalu dilimpahkan bagi semua yang dikasihi-Nya. Kemurahan Tuhan tercurah atas hidupku. Oh, oh, berkat-Nya selalu dilimpahkan bagi yang berharap kepadanya. Kasih setia Tuhan yang tak bagi untuk selamanya. Berkat-Mu ada atasku. Oh, ada atasku sekarang. Ayo, mari bertepuk tangan ya saudara. Terima kasih buat anugerah, berkat, kehidupan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan bagi semua yang dikasihi-Nya. Kemurahan Tuhan tercurah atas hidupku. Oh, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berharap kepadanya. Nyata. Berkat-Mu ada atasku. Ada atasku sekarang. Mari sama-sama bernyanyi. Here we go. 1, 2, 3, say. One more time, one more time. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang mantap buat Tuhan Yesus. Haleluya. Izinkan saya mendengar saudara bilang begini, Tuhan Yesus baik. Sambil angkat jempolnya bilang begini, Tuhan Yesus baik. Kurang kedengaran, Tuhan Yesus baik. Bilang begini, buat saya. Saudara berkati dulu kiri kanan saudara, depan belakang saudara bilang begini, buat Anda juga Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami bersyukur buat siang hari ini. Kami perlu mengingatkan diri kami betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan gak pernah melupakan kami. Kaminya yang sering lupa bahwa Tuhan itu baik. Bahkan senantiasa menyertai setiap langkah kami. Keluar masuk kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan bahkan Tuhan buat berhasil.
Karena memang Engkau ada dalam kami. Dan Engkau bekerja melalui setiap kami. Siang hari ini kami ingin dedikasikan waktu menyembah. Sambil kami berkata, hati ini lembut untuk responi kehadiran-Mu. Hati ini lembut untuk meresponi kehadiran-Mu Tuhan. Saya mengajak untuk setiap kita, yuk kita bilang di hadapan Tuhan, hati ini lembut Tuhan. Jamah, lawat, pulihkan, sembuhkan. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, hadirat-Mu kami perlukan, hadirat-Mu kami butuhkan. Untuk lawatan, oh mari Roh Kudus, Roh sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepada-Mu yang membelah, yang terluka badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Dia pembuat mujizat sejati. Percayakah saudara akan hal ini? Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Nyanyikan dari awal. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepada-Mu Tuhan. Nyanyikan yuk dengan iman, katakan di dalam kelemahan, di dalam kelemahan, dalam segala keterbatasan kami, sempurna
sempurna. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan kami. Tidak ada lawannya. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang terluka. Amin. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah terjadi. Buka jalan bagiku. Yang membelah mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Siang ini kami mau berkata di hadapan Tuhan, hidup kami tidak akan bermakna tanpa hadir-Mu dalam hidup kami. Tapi justru di dalam tekanan, di dalam bahaya sekalipun, dalam lembah sekalipun, ketika Kau hadir di sana, maka kami menemui sebuah makna kehidupan. Beratnya hidup kami, tapi kalau ada Tuhan, kami aman, kami tenang. Buka jalan bagiku. Haleluya. Yang membelah laut. Amin. Terjadi karena kuasa-Mu yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membelah laut. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Haleluya. Ayo, jemaat saja nyanyikan. Yang membelah laut. Amin. Amin. Mustahil. Yang pegang hidupku, buka jalan bagiku. Sekali lagi saudara, angkat tangan saudara yang nyanyikan. Yang membelah laut. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang. Kau membuat
bekerja, bekerja menjamah hati yang haus, bekerja, Roh Kudus bekerja menjamah hati yang lapar. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja menjamah hati yang haus dan lapar akan Engkau. Haleluya. Kami sediakan ruang gerak untuk Roh Kudus pagi ini. Memberikan penghiburan kepada yang berduka. Memberikan kelegaan bagi yang letih, lesu, berbeban berat. Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau manis, Engkau lembut. Itu sebabnya kami memilih untuk berkata, hati ini lembut, ya Roh Kudus. Hati ini lembut, ya Roh Kudus. Hati ini lembut, ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Silakan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja menjamah hati yang rindu akan hadir-Mu ya mengalir seperti sungai yang mengalir, membawa kehidupan dan pengharapan yang baru. Roh Kudus, Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami, memberikan didikan kepada kami. Kepenuhan Roh Kudus mengingatkan kami, penuh dengan Roh Kudus tidak lagi ada tempat untuk kekhawatiran. Penuh dengan Roh Kudus sampai-sampai tidak lagi ada kecemasan yang berlebihan. Penuh dengan Roh Kudus memberikan tidak lagi ada ruang gerak untuk kekhawatiran akan hari esok. Kepenuhan Roh Kudus memberikan penghiburan di saat duka kami. Kepenuhan Roh Kudus memberikan penghiburan bagi yang berduka. Shandaya
saja nyanyikan. Walaupun Amin. Asal kau di sampingku, oh walaupun masih ada terindah pribadimu. Padamu Tuhan, untuk 1-2 menit ini kami mau angkat tangan kami sebentar di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami bukan karena kami menyerah, tapi karena kami berserah. Percaya bahwa terkadang Tuhan izinkan lembah kelam harus kami lewati. Karena di dalam lembah kelam itu kami justru bisa melihat satu titik cahaya pengharapan, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Itu sebabnya dalam lembah kelam kami memutuskan untuk berkata, Tuhan itu baik. Sekalipun keadaan kami gak baik, tapi Tuhan itu baik. Masih bersediakah saudara bilang begini, Tuhan itu baik? Sekalipun keadaan kita sedang tidak baik. Kalau saudara masih bersedia, angkat tangan saudara. Sekarang saudara bersyukur kepada Tuhan. Bahkan bersyukur untuk lembah kelam. Bahkan bersyukur untuk badai kehidupan. Bahkan bersyukur untuk tantangan-tantangan masalah saudara. Ayo sambil mengangkat tangan saudara, beranikan diri saudara bilang begini. Sekalipun urusan rumah tanggaku masih belum selesai Tuhan, tapi mulutku berkata Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau punya rencana yang indah. Sekalipun masalahku masih kacau sekali, masih berantakan, jauh dari beres, tapi kami mau tetap berkata Tuhan itu baik. Sekalipun keadaanku tidak baik, sekalipun tantanganku begitu besar, rasanya gak mungkin aku selesaikan. Iya gak mungkin dengan kekuatanku, tapi aku masih mau berkata dan bersedia berkata, Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hey! Sekali lagi ya saudara nyanyikan. Sekali lagi nyanyikan. Walaupun gunung tak berpindah. Walaupun gunung tetap percaya punya kuasa.
Terima kasih Tuhan. Meskipun kami masih dalam lembah kekelaman Bapa, asalkan kami bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, harapan kami tidak sia-sia. Kami mau Tuhan senantiasa terpaut di dalam Engkau. Karena hanya Tuhan saja yang akan memberi kekuatan kepada setiap kami. Karena itu Tuhan, biarlah pengharapan kami di dalam Engkau Bapa. Akan terus ada Tuhan. Karena kami adalah anak-anak Allah yang berkemenangan. Terima kasih Bapa. Di pagi hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakailah hamba-Mu Tuhan yang bukan siapa-siapa ini Bapa. Untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini meneguhkan setiap kami, membimbing kami, menuntun kami Tuhan ke jalan yang benar di dalam Engkau. Biarlah setiap benih firman-Mu itu tertanam Tuhan bagi jemaat-Mu. Itu bertumbuh, berbuah lebat Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan kami bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Bagaimana saudara sepanjang minggu ini? Halo? Masih ada ya Bapak Ibu ya di tempat ini ya. Bagaimana kabarnya sepanjang minggu ini Bapak Ibu? Luar biasa, dahsyat. Amin. Haleluya. Ada yang mungkin lelah, ada yang mungkin kecewa, ada yang mungkin kehilangan gitu ya. Kehilangan harapan, kehilangan mungkin masa depan. Tetapi saudara semua tetap bersemangat dan bersuka. Amin. Ini yang ngomong bukan, ini enggak saya. Kalau saya tadi di sana tuh saya udah gemeter ya. Tapi kalau di sini saya bisa berbicara dengan kuat itu karena Tuhan penopangnya saudara. Amin. Saudara juga demikian ya. Di dalam rumah Tuhan ketika saudara datang membawa banyak hal. Tetapi ketika berada di rumah Tuhan percaya ada pemulihan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Nah, judul besar dari BSD Church di bulan Maret adalah restorasi. Pemulihan Bapak Ibu. Tema khotbah saya hari ini adalah ketika Tuhan memulihkan yang mustahil. Saudara, restorasi itu bukan sulap. Begitu kita ingin pemulihan, lalu itu datang, lalu itu terjadi, lalu itu ada. Enggak seperti itu. Rahasia restorasi seperti ini Bapak Ibu. Restorasi bukan bicara tentang perbaikan saja. Kalau perbaikan kita bisa ngambil barang yang lama, yang rusak, lalu ditambal. Betul? Tetapi restorasi adalah tindakan kedaulatan di mana Tuhan memulihkan yang sudah hancur itu. Yang sudah hilang itu. Yang sudah jadi abu itu, dia menciptakan yang baru di atas reruntuhan. Yang kita pikir itu tidak berguna lagi. Tetapi restorasi ketika yang tidak berguna itu dipulihkan oleh Tuhan menjadi sesuatu yang baru. Mari tayangkan video yang pertama. Ya, saudara lihat pemandangan ini. Hitam, hangus, mati. Sebuah kebakaran hebat. Yang tertinggal adalah abu. Kita ini ingin teriak ya saudara. Tentunya ada juga penyesalan gitu. Yang besar. Kita harap nih, kita ingin mencegah api itu. Kita ingin kalau bisa memutar balik waktu untuk menyelamatkan pohon-pohon. Tetapi dengarkan Bapak Ibu kebenarannya. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Mencegah hutan itu terbakar. Penyesalan kita tidak bisa menghidupkan kembali apa yang sudah menjadi abu. Betul?
Tapi ada satu keadaan yang bisa kita lakukan di dalam kondisi seperti ini. Apa itu? Kita lari kepada Tuhan, meminta restorasi. Dan itu pada saat kita meminta kepada Tuhan, restorasi Tuhan itu apa? Menurunkan hujan. Betul? Ke tanah yang hangus. Bukan Tuhan memberikan hutan yang baru. Banyak orang akan meninggalkan hutan yang hangus, betul? Ngapain saya sulit? Ngapain saya susah? Lebih baik saya cari hutan yang baru. Ngapain saya masih berada di sini di hutan yang sudah jadi abu? Tetapi itulah Tuhan. Kita kadang-kadang seperti hutan yang sudah jadi abu tadi. Tetapi Tuhan tidak memberikan kita penampakan yang baru. Kita masih orang yang sama Bapak Ibu. Tetapi anugerahnya adalah restorasi hujan itu turun. Amin. Nah, video kedua. Ada fakta bahwa ketika kebakaran terjadi, tetapi hujan yang turun itu membangkitkan benih-benih yang baru. Yang tersembunyi di bawah abu. Yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia, tetapi dilihat oleh mata iman kita. Apa yang iblis pikir? Ini akhir cerita kita. Sudah jadi abu, pasti dia mati. Iblis berpikir ini the end of our life. Tetapi Tuhan pergunakan sebagai sebuah persiapan untuk masuk ke dalam musimnya. Bukan musim kita Bapak Ibu, tetapi musim Tuhan. Sehingga restorasi itu adalah sebuah anugerah. Grace. Murni otoritas Tuhan, bukan karena upah Bapak Ibu. Jadi apa yang Tuhan kehendaki, yaitu musimnya Tuhan. Bukan apa yang kita inginkan, bukan musim yang saya mau. Yang berikutnya, pagi ini kita belajar dari 2 orang ya Bapak Ibu. Sebenarnya ada 3, tetapi karena saya harus memotong khotbah, jadi saya bikin 2 aja ya. Pesan dan pesan-pesannya ya. Oke, kita akan belajar dari 2 orang yang mengalami restorasi. Yang pertama adalah Petrus, yang kedua adalah perempuan Sunem. Petrus ini mengalami restorasi identitas dari internal. Lalu perempuan Sunem mengalami restorasi tentang masa depan dari eksternal. Kalau Bapak Ibu lihat bahwa restorasi yang saya tulis itu tentunya dimulai dari internal Bapak Ibu. Tidak ada restorasi eksternal dulu. Karena kita tidak akan pernah bisa mampu dan sanggup menanggungnya ketika internal kita tidak sesuai selaras dengan Tuhan. Betul? Yang pertama, tidak ada aset kita yang dipulihkan. Tidak ada masa depan uang kita yang dipulihkan. Tuhan lebih rindu memulihkan internal kita terlebih dahulu. Yaitu apa? Identitas Bapak Ibu. Karakter Bapak Ibu. Mudah bagi Tuhan Bapak Ibu untuk memulihkan tahun-tahun yang hilang. Kita suka membaca, mengimani ayat ini. Kita baca bersama Yoel 2 ayat 25. Ya, baca bersama Bapak Ibu ya, sudah ada di depan. 2, 3. Aku akan memulihkan Saudara, baca ini itu semua kita mengaminkan, setuju? Tetapi tahukah saudara bahwa ayat ini tidak terjadi begitu saja. Kalau Bapak Ibu kita baca keseluruhan pasal 2, maka yang pertama dilakukan adalah pertobatan. Pasal ini sesungguhnya bicara pertobatan terlebih dahulu sebelum saudara dipulihkan. Yang pertama dipulihkan haruslah apa? Internal diri kita. Amin. Apakah sudah ada rendah hati? Apakah sudah bertobat? Apakah masih suka gosip? Apakah masih menyimpan kepahitan? Apakah masih suka menghakimi orang lain? Sementara kita menyembunyikan
dosa kita sendiri. Prinsip utama dari Yoel 2 ayat 25 adalah restorasi karakter haruslah mendahului restorasi kelimpahan. Pemulihan itu di tahun-tahun di ayat 25 tadi tidak pernah terjadi bila belum dipulihkan karakter oleh Tuhan. Amin. Restorasi karakter dimulai dengan hujan pertobatan. Tokoh kita ini yang ingin saya bahas yang pertama adalah Petrus ya Bapak Ibu yang mengalami sebuah restorasi pertobatan yang dahsyat. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, apa bedanya Petrus dengan Yudas? Yudas hanya sampai menyesal. Tetapi Petrus bertobat Bapak Ibu. Yudas hanya menyesal karena apa? Karena gagal, karena apa? Ketahuan, betul? Dia ternyata loh yang jual Yesus. Lalu Yudas ini datang kepada imam-imam. Dengan penyesalannya dia ingin mengembalikan deh uangnya. Dia pikir dengan mengembalikan uangnya maka dia akan terlepas gitu dari dosa, dari penyesalan. Dia juga mengakui kesalahannya depan manusia. Betul? Kata Yudas, aku ini telah berdosa. Dia katakan kepada siapa? Para imam. Tetapi dia tidak pernah kembali kepada Yesus. Yudas hanya sampai mengembalikan uang lalu mengatakan aku telah berdosa. Tapi Yudas tidak berbalik kepada Tuhan. Petrus, apa yang dilakukan? Petrus ada fase pertobatannya Bapak Ibu. Dari seorang murid yang percaya dirinya sangat tinggi. Kita baca ya di Matius 26 ayat 33. Ya, di depan ya, mari kita baca 23. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Petrus merasa lebih setia dari murid yang lain. Merasa lebih mengasihi Yesus, lebih dekat kepada Yesus. Sehingga dia mengatakan apa yang saya beri warna merah, aku sekali-kali tidak. Bangga karena dia dekat kepada Yesus. Lalu tiba-tiba berubah menjadi menyangkal bahkan mengutuk. Kita baca di ayat yang ke-73 dan 74 ya. 2, 3. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ini ada beberapa poin yang menarik dari ayat ini Bapak Ibu. Bayangkan ya, dari ayat 33 kepada ayat 73 kurang lebih 10 jam. Ya, ayat 33 terjadi pada perjamuan makan malam. Betul ya? Kurang lebih jam 8. Lalu ayam berkokok pukul, karena kita nggak punya ayam ya Bapak Ibu ya sekarang ya di dalam kompleks nggak diizinkan Pak. Ya anggaplah kita ayam berkokok jam 5 deh Pak. Ya jam 5 ya kurang lebih berarti dari jam 8 ke jam 5 9 sampai 10 jam gitu. Dari yang katanya gini, aku sekali-kali tidak menjadi, aku tidak kenal Pak, Bu. Kalau ada temen nih semalam baru makan bareng. Ya kan? Baru cerita bareng. Terus besok paginya jam 6 gak kenal aku sama dia. Gimana rasanya? Sepertinya sia-sia makan malam kita. Betul? Gitu ya. Nah Alkitab juga mencatat gini. Ini nyata dari bahasamu. Ada di situ? Jangan diturunkan ayatnya. Betul ya? Itu nyata dari bahasamu. Saudara, Yesus dan Petrus berasal dari Galilea. Menggunakan bahasa Aram. Logat bicaranya itu khas. Kejadian ini ada di halaman imam besar. Petrus dibilang, nyata loh dari bahasamu gitu ya. Di mana? Di Yerusalem, sebuah kota metropolitan yang ada orang-orang terpelajar.
Saya kan lahir di Sumatera ya Bapak Ibu. Lalu lama di Semarang gitu. Nah karena saya lama di Semarang, kalau saya bicara gini ada logat Jawa gak sih keluar? Ada ya? Oh dikit-dikit ada, saya sudah berusaha mengurangi. Ya, ada logat Jawanya keluar meskipun saya pakai bahasa Indonesia loh. Nah orang ini mengatakan kepada Petrus, itu nyata dari logatmu, dari cara bicaramu, kamu bagian dari Yesus. Begitu. Jadi Petrus dikatakan orang apa? Buktinya kamu pernah bersama Yesus terlihat dari logat bicaramu. Tetapi lidah yang sama digunakan untuk menyangkal Yesus. Miris, prihatin sekali ya Bapak Ibu. Terlintas dalam pikiran saya gini. Terlintas gitu ya. Apakah logat bicara kita sudah memiliki logat surga? Atau cara bicara kita sudah menyatu dengan dunia? Gitu ya. Lalu ketika iblis tuh gini, orang ini gitu ya, bicaranya aja tuh saya nggak kenal gitu ya. Iblis itu ini anak Tuhan atau anak aku ya katanya gitu. Dia lebih kasar ngomongnya, dia lebih jahat ngomongnya daripada iblis sendiri gitu. Dari mana cara bicara kita? Apakah sudah mempresentasikan Tuhan, mempresentasikan surga di dalam lingkungan kita? Saudara kita punya identitas sebagai anak Tuhan. Maka cara bicara kita harus mencerminkan yang namanya kebenaran. Amin. Jangan karena kondisi tidak baik seperti Petrus gampang terombang-ambing oleh angin yang bertiup. Gitu ya. Nah, saudara tahu nggak bahwa Petrus itu bernama Simon? Betul ya? Mengapa Yesus memberi nama kepada Simon tetapi tidak memberi nama kepada Yudas? Gitu ya. Simon dikatakan dirubah namanya menjadi apa? Kefas yang artinya Petros. Betul? Petrus. Yudas enggak. Yesus tahu enggak sih kalau keduanya akan berkhianat? Yang satu jual dia, yang satu nyangkal dia. Tahu enggak Yesus? Sangat tahu. Tetapi yang dirubah namanya hanya Simon menjadi Kefas. Gitu ya. Artinya apa? Simon itu artinya apa sih Pak? Orang yang suka mendengar. Petrus itu mendengar A jadi A. Mendengar B jadi B. Mudah diombang-ambingkan perasaannya. Makanya Yesus melihat ini. Wah enggak. Yesus melihat sebuah masa depan. Sebuah panggilan di dalam diri Petrus. Di dalam diri Simon. Maka namanya diganti. Dari seorang yang terombang-ambing hanya karena mendengar. Menjadi seorang yang teguh, batu karang. Sehingga Petrus begitu diganti namanya, Bapak Ibu, Tuhan bilang apa? Di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Sehingga Petrus menjadi orang pertama, rasul pertama yang mendirikan gereja Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan melihat saudara punya panggilan. Amin. Dan nama saudara berharga bagi Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Yesus percaya bahwa sesuatu yang besar akan terjadi kepada Petrus yang mau bertobat. Lalu, tahu gak Bapak Ibu kenapa Yesus pakai ayam? Kan gitu ya. Ayam berkokok. Kenapa pakai ayam gitu ya? Bingung ya. Yesus kan punya murid-muridnya tuh. Gitu ya. Ada Yohanes yang dia kasihi. Ada Marta, ada Maria yang sering mendengarkan firman Tuhan. Oh ini pasti bijaksana karena sering berada di kaki Yesus kan gitu. Kenapa gak pakai aja mereka untuk menegur Petrus? Begitu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita ditegur manusia, kita sering apa? Gak bisa terima. Kita sering apa? Marah, betul? Berdebat dulu.
Gitu ya. Tapi kalau itu ayam, Petrus ini, berdebat dulu, apa salahku? Gitu, nggak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu ya. Sini, cari tahu dulu. Kita, diem kamu jangan ngomong-ngomong. Saya udah salah, saya tahu. Tapi jangan ngomong-ngomong. Bisa nggak ayam disuruh diem? Nggak bisa, ayam nggak bisa disogok juga, nggak bisa disuap juga. Pada saat jam 5, ayamnya berkokok tetap. Ya, mau apapun tetap ayam berkokok. Mau badai hujan, ayam tetap berkokok. Makanya Tuhan nggak pakai manusia menegur Petrus. Pakai apa? Binatang. Apapun yang terjadi ya, ayam itu akan berkokok dengan lantangnya gitu. Seluruh ayam mungkin di negeri itu. Bukan hanya satu. Kalau di firman itu berkokoklah ayam. Kayak satu ayam. Tapi apakah iya Pak, Bu? Ayam cuma satu yang berkokok? Enggak ya. Semua ayam di seluruh negeri itu berkokok semua. Petrus yang lihat, wih saya ditegur. Kalau manusia satu negor kita marah Pak, Bu. Betul ya? Apalagi ribuan manusia negor kita. Lebih marah lagi, lebih malu. Tuhan tidak pakai cara yang dipikirkan oleh manusia. Tetapi pakai caranya untuk mengingatkan Petrus. Yang dahsyat begini Bapak Ibu. Petrus ingat akan perkataan Yesus dan bertobat. Berapa banyak dari kita telah mendengarkan perkataan Yesus? Apakah firman-Nya telah membuat kita bertobat? Apakah Tuhan juga harus memakai ayam? Gitu ya, kebetulan kita nggak ada ayam nih di rumah nih. Bisa nih setel suara ayam di handphone, bisa ya. Ataukah Tuhan harus memakai orang lain untuk menegur kita sehingga kita bertobat? Enggak Bapak Ibu, setiap hari Minggu di tempat ini biarlah firman-Nya itu mengingatkan kita. Amin. Untuk kita terus berlaku benar di hadapan Tuhan. Saudara, Yudas menyesal mengembalikan uangnya tetapi tidak pernah kembali kepada Yesus. Petrus hancur, menangis terseduh-seduh kata Alkitab. Tetapi dia tetap berada di lingkungan bersama murid-murid Yesus, menantikan Yesus bangkit. Saudara, mari datang kepada Yesus dengan pertobatan yang sungguh. Dan izinkan Tuhan memulihkan kita, memakai kita lebih dahsyat dari sebelumnya. Amin, haleluya. Sekarang yang kedua adalah perempuan Sunem. Oke, restorasi apa yang terjadi pada perempuan Sunem? Saya catat tadi adalah restorasi yang eksternal Bapak Ibu ya. Kita baca dalam 2 Raja-Raja 8 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 8 ayat yang pertama. Yuk tolong dibuka. Oke, kita baca bersama 2, 3. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah, pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini berapa lama? 7 tahun lamanya. Saudara kalau dibaca pada pasal ini, pada pasal 4, ini pasal 8 ya. Pada pasal 4, perempuan Sunem ini adalah seorang perempuan yang sangat kaya. Gitu ya, di mana anak laki-laki daripada perempuan Sunem ini meninggal. Begitu ya. Lalu dia datang kepada Elisa. Dan Elisa menghidupkan anaknya kembali dengan menirapkan badannya di atas anak laki-laki itu. Ingat ya ceritanya. Nah, perempuan Sunem ini tuh taat kepada apa yang diminta oleh Elisa. Dan tinggal menetap di sebuah kota yaitu Filistin. Sebagai pendatang. 7 tahun lamanya. Nah setelah lewat 7 tahun lalu pulanglah perempuan ini. Tapi mendapati gini, rumah saya kok udah bukan milik saya ya, kok ada orang yang menempati. Lalu ladangnya juga bukan milik dia lagi, kok ada orang ya yang mengusahakan ladangnya. Sudah ditempati orang atau disita negara nih.
Kemudian ia ingin pergi menghadap raja. Perempuan ini termasuk cukup berani ya. Menghadap raja langsung, padahal itu hanya tanah dan ladang aja loh Bapak Ibu. Kan bisa pergi ke RT, ke RW aja gitu kan. Bertanya, ini enggak, langsung kepada raja. Pak Bu, kira-kira nih, kenal enggak raja sama perempuan ini? Enggak, tentu tidak. Rakyatnya banyak. Masa iya hanya memperhatikan khusus perempuan Sunem ini? Gitu ya. Apalagi mungkin rajanya pikir gini, waktu susah kamu pergi dari negeriku. Sekarang negeri ini sudah baik, kamu pulang terus mau klaim. Gitu ya. Tapi ada hal yang tidak terduga terjadi loh Bapak Ibu. Kita baca 2 Raja-Raja 8 ayat 4 sampai 6. Mari kita baca bersama 2-3. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang. Katanya, sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah siapa? Inilah dan inilah. 6. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja apa? Menugaskan seorang. Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Kalau bahasa anak muda POV, point of view. Mengapa gitu ya? Kok perempuan ini datang tepat banget di detik itu pada saat Gehasi sedang menceritakan kepada raja. Kok kenapa enggak 1 jam sebelumnya atau 1 jam sesudahnya? Kenapa tepat di saat itu? Saudara, restorasi berbicara tentang seberapa pas waktu Tuhan bekerja. Tuhan yang merangkai Bapak Ibu skenarionya yang besar. Sementara wanita ini sedang berjalan menuju istana. Di istana sudah ada Gehasi dengan raja sedang bercerita mujizat Elisa. Loh, dari sekian banyak Bapak Ibu mujizat yang pernah dilakukan oleh Elisa. Kenapa Gehasi hanya mengingat akan perempuan dan anaknya? Ada loh Naaman, betul ya? Yang menyelupkan dirinya itu hebat juga. Lalu yang membelah laut bukan hanya Musa, Elisa juga membelah laut loh. Gitu. Lalu ada juga nih yang hebat lagi Elisa ya, menaburkan garam di air yang menyebabkan keguguran. Pernah baca enggak? Gitu ya. Lalu minyak seorang janda, gitu, yang terisi di tempayan-tempayan menjadi penuh untuk bayar hutang. Dahsyat Bapak Ibu mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Tetapi kenapa pada saat Gehasi bercerita dia ingat intervensi dari Tuhan. Ketika Tuhan ingin kita diberkati, tidak ada yang dapat menghalanginya. Akan ada cara Tuhan, bagaimanapun kondisinya, kita akan tetap menerima restorasi. Amin. Haleluya. Yang luar biasa adalah ini Bapak Ibu. Ayat 6 ya. Mari kita baca. Ayat 6, 2, 3. Lalu dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Pulangkanlah segala miliknya. Stop di situ dulu ya. Pulangkanlah segala miliknya. Pertama adalah restorasi dikembalikan Bapak Ibu. Porsinya kita. Sesuai dengan yang punya kita. Tetapi yang hebatnya yang kedua. Mari baca. Dan sampai sekarang Bapak Ibu perempuan Sunem itu meninggalkan negeri itu berapa tahun? 7
7 tahun lamanya dia tidak mengupayakan ladangnya. Enggak. Orang lain loh yang bekerja di ladangnya, betul? Tetapi raja bilang apa? Kembalikan beserta hasilnya yang 7 tahun itu. Ini yang namanya pelipat gandaan. Saudara, restorasi dari Tuhan itu dahsyat ya. Percaya enggak Bapak Ibu? Itu dulu. Percaya ya. Restorasi Tuhan bukan hanya apa yang kita punya dikembalikan, tetapi pelipat gandaan tanpa usaha kita. Itu namanya anugerah, itu namanya grace, dan kita harus menerimanya pemulihan dari Dia. Amin. Hukum ekonomi Bapak Ibu, kalau kita meninggalkan aset ya 7 tahun ya Bapak Ibu, hasilnya hilang lah ya, wajar ya, betul ya. Tetapi dalam Tuhan dikembalikan itu beserta bunga-bunganya. Amin. Mau dikembalikan beserta bunga-bunganya atau hanya mau ya udahlah Bu, ya dikembalikan saya punya aja sudah saya bersyukur. Jangan. Iman, restorasi. Amin. Haleluya. Nah, Saudara, agar pemulihan itu terjadi, itu dibutuhkan iman Bapak Ibu untuk terus melangkah seperti perempuan Sunem ini. Meskipun orang akan meragukan kita, betul. Orang akan mencibir kita, orang akan mengutuk, menghina. Tetapi pemulihan adalah milik mereka yang beriman sampai kepada kesudahannya. Amin. Penundaan bukan berarti batal janji Tuhan. Tuhan sedang menyiapkan Bapak Ibu seorang raja yang mendengarkan kisah kita di saat yang tepat. Coba perhatikan time lapse yang Tuhan buat ya. Seandainya anak laki-laki nih, perempuan Sunem tidak meninggal. Ya, tidak meninggal loh. Pada saat meninggal ada duka, kesedihan, betul? Kehilangan harapan. Tetapi cerita itu ada. Dibangkitkan gak anaknya? Dibangkitkan menjadi sebuah cerita oleh Gehazi kepada raja. Sehingga pada saat restorasi terjadi itu tabungan Tuhan. Cerita kita. Pak Ibu, saat ini mungkin kita mengalami cerita sedih. Duka yang dalam. Tetapi tidak mengapa. Asal Tuhan berjalan bersama kita. Dan cerita duka kita akan menjadi sukacita yang dahsyat ketika restorasi terjadi. Amin. Haleluya. Dengar baik Bapak Ibu. Apa yang dianggap sebuah tragedi kematian di pasal 4 tadi. Justru dipakai Tuhan menjadi kunci untuk restorasi di pasal 8. Tanpa tragedi kematian tidak ada kebangkitan. Tidak ada promosi. Saya undang Bapak Ibu kita untuk bangkit berdiri. Tim Praise and Worship silakan. Bapak Ibu, dari Petrus kita belajar bertobat. Dari perempuan Sunem kita belajar taat dan melangkah dengan iman. Amin. Quote buat saudara. Terakhir silakan. Yang terakhir, quote terakhir. Quote buat saudara ya, di terakhir daripada khotbah saya adalah, Pak Bu, pulihkan diri kita. Maka Tuhan akan memulihkan apa milik kita. Yang terpenting adalah kita Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Bukan harta kita. Tuhan rindu setiap kita mengalami restorasi. Sehingga yang akan dipulihkan itu lebih dahsyat daripada sebelumnya. Mari kita melangkah dengan iman. Menghadap raja di atas segala raja. Membawa pertobatan kita. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu?
sesuatu kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjamuan kudus di hari ini. Di tangan saudara ada roti dan anggur. Mari dengarkan firman Tuhan, lalu kita akan makan bersama dengan iman. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti di atas kepala, tanda kita menghargai tubuh Kristus di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui tubuh yang terpecah, hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, kesehatanku dibaharui. Inilah tubuh yang terpecah, kita terima dengan iman. Mari jemaat Tuhan makan roti bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan merupakan pengucapan syukur yang atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita minum bersama dengan iman. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, mari kita menyembah Tuhan sebagai ucapan terima kasih kita karena kedahsyatannya, karena tangan pertolongannya yang ajaib. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
perlu Tuhan berjalan bersama dengan kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan bahwa restorasi, bahwa pemulihan bukan sekedar menambal yang lama, tapi menciptakan sesuatu yang jauh lebih mulia Tuhan. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu Bapa. Pulihkan Tuhan. Ubah tangis setiap kami menjadi api kesaksian memenangkan banyak jiwa. Jemaat-Mu yang mungkin kehilangan waktu, kehilangan hak, kehilangan masa depan. Selama bertahun-tahun, hari ini Tuhan hamba-Mu memproklamasikan Yoel 2 ayat 25 terjadi atas setiap jemaat-Mu. Kembalikan Tuhan tahun-tahun yang dimakan belalang pelahap. Selaraskan waktu kami dengan waktu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau gerakkan Bapa, raja-raja di istana, di pekerjaan manapun, di bisnis kami manapun Tuhan. Untuk mengembalikan hak kami beserta bunga-bunganya Bapa. Dan setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengalami ancaman, masalah ekonomi, sakit penyakit atau tekanan yang seolah tidak ada jalan keluar. Kami percaya Tuhan, apa yang musuh rencanakan untuk kehancuran kami, Tuhan dapat pakai untuk menyatakan mujizat-Mu dalam satu malam. Terima kasih Tuhan, setiap kami menerima pemulihan dan menjadi bagian kami restorasi-Mu. Terima kasih Bapa, kami telah menerima tubuh dan darah-Mu sebagai persekutuan dengan Engkau. Tuhan, terima kasih atas keselamatan yang kekal yang telah kami terima. Sebentar kami juga akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui perpuluhan kami, persembahan kami. Kiranya itu dapat dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan dan gereja ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami umat-Mu alami kebaikan-Mu. Kasih setia-Mu sungguh nyata di hidupku. Kami umat-Mu datang untuk menyembah-Mu, membawa syukur dan pujian bagi-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita bisa beribadah di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam, terbagi di 3 lokasi, CG The Loop, CG Pamulang, dan CG Green Cove. Menara Doa diadakan setiap hari Jumat jam 10 pagi di Ruko The Loop Blok F02, Sekretariat BSD Church. Morning Worship setiap hari Sabtu jam 5 subuh di Trembesi Hotel, Ruang Mandalika A. Children of Blessing atau COBI diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi dan jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Youth Generation to Bless diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Monday Blessing setiap hari Senin jam 7 pagi di link Zoom berikut ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir dalam Sunday Concert Minggu 8 Maret 2026 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak, Trembesi Hotel lantai 6 yang akan dilayani oleh Pastor Roy Butar-Butar, Sekretaris Gereja Bethel Tabernakel. Sekian kegiatan New Sepekan BSD Church, dan jangan lupa untuk Bapak Ibu Saudara yang capture momen ibadah kita di BSD Church, jangan lupa ya untuk mention di akun sosial media kita, Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube channel. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, ada satu pengumuman lagi ya, seperti biasa pada awal bulan ada satu persembahan khusus untuk rumah Tuhan, artinya untuk pemakaian ruangan ini, gedung ini ya Tuhan, dimana untuk bulan Maret ya kita membutuhkan biaya sekitar 40 juta rupiah dan kita beriman Tuhan bekerja dalam kebutuhan ini ya. Karena itu
kami mengundang Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan khusus, dan kita percaya mengimani bahwa orang yang memperhatikan rumah Tuhan, anak cucunya tidak akan berkekurangan. Bapak Ibu bisa scan kode di layar atau yang ada di depan kursi Bapak Ibu. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Memberi dengan sukacita, memberi dengan rasa bangga. Sambil kita nyanyikan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saudara bisa memberi dengan scan QR code yang ada di depan. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, lihat Tuhan kita. Bapak Ibu, kita akan melakukan pengurapan untuk anak-anak di depan ya. Adakah Bapak Ibu yang anaknya ada di depan, boleh maju? Ada? Boleh maju untuk menemani Bapak Ibu. Biasanya menumpang tangan dari belakang, sekarang di depan ya Bapak Ibu ya. Ada, mari maju Bapak Ibu yang anaknya di depan. Ini kemana mami papinya? Hah? Yang mana ya? Oh, Pak Ronson ya. Baiklah, mari kita bersatu hati Bapak, karena ini adalah keluarga Tuhan Bapak Ibu ya. Kita ingin ini menjadi keluarga kita semua. Amin. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri, tumpangkan tangan juga Bapak Ibu kepada anak-anak di depan ya. Dan akan dibantu oleh yang lain. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Untuk anak-anak ya Bapak yang Tuhan persembahkan untuk gereja ini. Dengan urapan daripada Tuhan, kami mengurapi anak-anak agar mereka memiliki hikmat untuk senantiasa mengerjakan hal-hal yang benar. Kiranya urapan Tuhan itu bekerja di dalam pikiran mereka, menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang hebat. Dan juga mengurapi karakter mereka, tekun, jujur, penuh kasih, dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua mereka. Dan juga kami mengurapi masa depan mereka, penuh pengharapan, masa depan yang sukses, berhasil menjadi pemimpin-pemimpin yang dahsyat. Amin. Kami juga Tuhan berdoa untuk setiap orang tua Tuhan yang membawa mereka kepada Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap hati mereka ya Tuhan. Menyerahkan anaknya kepada tangan Tuhan yang ajaib. Iman mereka saat ini Tuhan diteguhkan. Karena ya Bapa, Engkau yang akan bekerja. Engkau yang akan terus menjadikan anak-anak ini dahsyat di mata Tuhan. Kami mengurapi orang tua agar mendidik anak sesuai firman. Sehingga masa depan anak-anak ini menjadi terang dalam tangan Tuhan. Beri kesabaran, beri hati yang berlimpah dengan kasih untuk menyayangi anak-anak ini dengan hati rela berkorban. Bapa, kami serahkan Tuhan orang tua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengurapi Bapa. Dalam nama Yesus terima urapan Tuhan. Terima urapan Tuhan. Terima urapan Tuhan. Terima urapan Tuhan yang dahsyat. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan menyertai engkau dengan dahsyat. Dalam nama Yesus urapi Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kedua. Tangan kita akan menerima berkat yang daripadanya sebelum kita pulang. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terimalah anugerah, rahmat yang daripada Allah Bapa kita di surga.
Terimalah cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang mengorbankan hidupnya supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam Dia. Dan terimalah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan membimbingmu, yang akan menuntunmu, yang akan memberkatimu mulai daripada sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan. Haleluya. Melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerahmu menuntunku lewati segala hal, berkatnya selalu dilimpahkan, berkatnya selalu berkatnya selalu dilimpahkan. Amin. Haleluya, haleluya. Umatmu alami kebaikanmu, kasih setiamu sungguh nyata.